Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aylasya Secunjung dari Bali PGMI. Di sini saya akan menjelaskan kembali dan merefleksikan kembali tentang ulumul Quran. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti Al-Quran sebagai bacaan yang sempurna, sebagai petunjuk, arahan, dan aturan dari Allah SWT. Terus ada juga yang kedua, ilmu, untuk mengetahui keaslian seperti hadis sahih, matan, hadis itu. Yang ketiga juga ada ijma, kesepakatan ulama sesudah wafatnya Nabi Muhammad, seperti kewajiban sholat 5 waktu. Dan yang terakhir juga ada qiyas, seperti menyamakan hukum dengan hukum yang lain di Al-Quran tapi sama, seperti hukumnya narkoba dikiaskan dengan khamar yang sama-sama memabukkan. Ya, ulumul Quran itu yang berasal dari kata ilmu, yang dimana ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran. Ada juga sifat-sifat Al-Quran tapi dari kata nama lain, seperti Al-Quran adalah artinya bacaan sempurna, yang dimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Terus yang kedua ada Alkitab, yang artinya tulisan, yang dimana ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Terus yang ketiga ada Al-Furqan, artinya ada pembeda, yang dimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Terus yang keempat ada Al-Dikru, ada artinya pengingat, yang dimana ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Terus yang terakhir ada At-Tanjilu, yang artinya itu yang diturunkan, yang dimana dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 192. Ada juga proses turunnya Al-Quran, itu terjadi pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia, yang dimana malam 1000 bulan. Kemudian dari Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang dimana diberikan surat Al-Iqra ayat 1-5. Nah, jadi Al-Quran itu menjadi mukjizatnya pada Nabi Muhammad SAW gitu. Berikut juga ada video singkat tentang proses turunnya Al-Quran. Lantas, bagaimana proses turunnya Al-Quran sehingga bisa sampai kepada umat manusia? Sebelum membahas prosesnya, kita perlu mengetahui apa itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz atau lembaran yang terpelihara adalah tempat di mana Allah menuliskan segala catatan seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk Al-Quran ada di dalamnya. Proses pertama turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dalam satu malam dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Proses kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Kala itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 tahun. Beliau seringkali bermimpi dan mimpi itu sangat jelas kebenarannya. Beliau kemudian mengasingkan diri ke Gua Hira untuk bermunajat kepada Allah. Di malam yang berkah itu, datanglah malaikat Jibril seraya berucap, "Iqra, bacalah." Kemudian baginda Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali dan berucap, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada kekurangannya,
mohon dimaafkan karena kita adalah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.